Melanjutkan kisah di episode sebelumnya bahwa Bahadur ingin menebus kesalahannya yang telah kalah kocak dari Nyi Jantur yang bisa melepaskan Angling Kusuma dengan mudah dari sihirnya. Ia pun melakukannya dengan cara mengejar Nyi Jantur yang pada saat itu telah meluncur duluan bersama dengan Patih Batik Madrim dan Angling Kusuma. Si penyihir kocak tersebut pun kehilangan jejak dan spion sihir andalannya juga sedang error sehingga tidak bisa berfungsi. Di sana juga terdapat awan sihir yang memang diciptakan oleh Nyi Jantur supaya Bahadur dan yang lainnya tidak bisa mengejarnya. Saya kehilangan jejak. Dan cermin sihir saya terganggu lagi. Dan lihat, awan yang menghalangi pandangan kita, itu juga pasti karena sihirnya. Singkirkan awan itu dengan sihirmu, Tuan Bahadur. Iya, akan saya lakukan. Bahadur si jenggot hijau pun kemudian mencoba untuk menghilangkan kabut awan hitam tersebut dengan sihirnya, hingga akhirnya ia pun berhasil. Namun setelah itu justru ada sebuah cahaya terang yang membuat mereka heran, yang ternyata cahaya tersebut berasal dari pasukan dinosaurus terbang milik Ratu Pandulu yang akan nyasar ke pusar angin untuk merebut Angling Kusuma yang dikiranya masih berada di sana. Pertempuran dua kelompok hitam pun terjadi lagi di pusar angin, dan tampaknya pasukan Ratu Pandulu dari Jurang Grawa pun lebih kuat daripada pasukan pusar angin. Namun setelah Ratu Pandulu mendapat ancaman dari Singa Maruta, ia pun kemudian menyuruh semua pasukannya untuk berhenti berperang. Cukup! Hentikan! Angling Kusuma sudah direbut kembali oleh Patih Batik Madrim dan Nyi Jantur. Kini kita menuju sebuah tempat yang saya sendiri belum tahu namanya. Namun yang jelas tempat ini adalah sebuah kerajaan kecil. Di sana tampak seorang pemuda yang sedang berlatih ilmu kanuragan. Jika dilihat dari gerakan jurus-jurus ilmu silatnya serta ilmu meringankan tubuhnya, pemuda tersebut sepertinya telah memiliki ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Cukup, Raden. Pemuda yang tak lain adalah Raden Danurwenda tersebut pun kemudian menyebut-nyebut tentang ayahnya yang sampai saat ini setelah ia dewasa pun ia belum mengetahui siapa ayahnya yang sebenarnya. Ki Parusa gurunya pun hanya bisa diam ketika Raden Danurwenda menanyakan hal tersebut. Selanjutnya, mamanya yang bernama Dewi Sukesi pun mengajaknya untuk berbicara tentang ayahandanya di dalam istana. Dewi Sukesi kemudian menjelaskan bahwa ayah dari Raden Danurwenda sebenarnya adalah seorang raja besar Malwapati, yaitu Prabu Angling Dharma. Raden Danurwenda yang mendengar semua itu pun menjadi kaget setengah mati, karena ia sama sekali tidak menyangka bahwa ayahandanya adalah Raja Malwapati yang sangat tersohor di seluruh bumi Jawa tersebut. Kedua eyang Danurwenda pun juga membantu Dewi Sukesi untuk menjelaskan tentang hal tersebut kepada Danurwenda. Setelah merasa lega dan jelas tentang ayahandanya, Danurwenda pun kemudian meminta izin untuk berkunjung ke Malwapati guna bertemu langsung dengan Ramandanya. Dewi Sukesi pun kemudian memberikan sebuah cincin batu aki sebagai tanda atau simbol bahwa Raden Danurwenda telah diizinkan oleh bundanya atau mamanya untuk pergi ke Malwapati. Putranya, maka tidak ada salahnya kalau ibundanya juga mengizinkan putranya mencari Ramandanya. Tunjukkan cincin ini kepada Ramandamu untuk membuktikan bahwa atas izin Bunda, Nanda ke Malwapati. Malwapati. Kita kembali lagi kepada Nyi Jantur yang di saat itu tampak sedang terbang bersama Batik Madrim dan Angling Kusuma dengan lesung saktinya. Nyi Jantur pun langsung mengantarkan Angling Kusuma dan Batik Madrim ke Padepokan Sugaluh. Setelah mereka mengobrak-abrik pusar angin demi menyelamatkan putra mahkota Malwapati itu.
Kemudian Patih Batik Madrim pun meminta kepada Nyi Jantur untuk melepas jala sihir Bahadur yang membelenggu Angling Kusuma. Saya akan lepaskan pangeran dari jala sihir Bahadur dengan sihir saya. Hap, hap, Angling Kusuma pun menjadi sangat senang ketika jala sihir terkutuk tersebut pun terlepas dari tubuhnya. Ia pun sangat berterima kasih kepada Nyi Jantur atas segala bantuannya. Batik Madrim pun kemudian memerintahkan Nyi Jantur untuk segera turun dan mendarat di Sugaluh. Sementara itu, di dalam ruangan pendopo padepokan, tampak Jagat Satria dan Dewi Sintawati pun terkejut karena mereka mendengar di luar terjadi kegaduhan yang menarik perhatian mereka. Namun, setelah mengetahui bahwa yang datang adalah Patih Batik Madrim, Dewi Sintawati pun langsung tersenyum lebar dan ia pun segera memberikan salam penghormatan dan juga memperkenalkan Jagat Satria kepada mereka. Selamat siang, Nyai. Gusti Patih. Maaf kalau kedatangan kami membuatnya Dewi Sintawati kaget. Oh, tidak Gusti Patih, tidak. Mari, silakan Gusti. Ini Gusti Patih Batik Madrim. Dan ini pasti Pangeran Angling Kusuma kan? Iya. Ini Pangeran Angling Kusuma, putra Gusti Prabu Angling Dharma. Kakang Resi Mahasyura sudah memberitahu saya, Gusti. Dan saya akan menerima sang pangeran sebagai murid saya. Di sisi lain, di sebuah rumah besar milik Ki Sardulo Yudo, Segawan Lanang dan ketiga putrinya pun tengah mendapatkan warisan ilmu baru, yaitu ilmu malih rupa yang nantinya bisa digunakan untuk merubah diri mereka seperti yang mereka inginkan. Segawan Lanang yang tonggos pun segera mempraktekkan ilmu yang baru saja didapatnya, sehingga kini dirinya pun berubah menjadi sedikit lebih baik dan tidak tonggos lagi. Sedangkan ketiga putri Prabu Baka pun hanya berubah penampilan pakaiannya saja serta tatanan rambutnya yang menjadi sedikit lebih rapi. Prabu Baka sendiri menjadi sangat senang dengan perubahan tampilan mereka. Ia pun merasa bahwa pasti mereka akan berhasil menyusup ke Malwapati jika penampilan mereka seperti itu. Bahkan ketonggosan Segawan Lanang pun bisa pupus dibuatnya. Sungguh ilmu baru yang luar biasa. Kini kalian tidak saja bisa menyihir orang lain, tetapi juga bisa menyihir diri kalian sendiri. Bagaimana, Ki? Kalau sesudah ini kita utus mereka ke Malwapati menyelidiki perkembangan. Bagaimana? Sekarang juga. Ya, begitu lebih baik, Sang Prabu. Di perbatasan Malwapati, tampak Raden Danurwenda yang tengah bertarung melawan gerombolan perampok yang menginginkan harta yang dibawanya. Raden Danurwenda pun kemudian segera memukul mundur mereka dan mengalahkan ketua perampok tersebut, sehingga mereka semua yang masih hidup pun kabur dari tempat itu. Benar tangguh pemuda itu, Bopo? Iya. Siapa dia? Semua sepak terjang Danurwenda pun tak lepas dari pengawasan Segawan Lanang dan ketiga putrinya yang sedari tadi tengah mengintai dari kejauhan. Kemudian Ki Parusa gurunya pun datang untuk menjinakkan kudanya yang akan kembali ke Kertanegara. Ya, berarti Raden Danurwenda adalah cucu Raja Kertanegara. Mohon maafkan saya, Raden. Saya melakukan ini karena titah Gusti Ratu. Ibunda Raden. Kenapa? Kenapa, Ki? Apa saya harus selalu dikawal? Saya hanya bertugas untuk memastikan bahwa Raden selamat di jalan dan bisa bertemu dengan Ramanda Prabu Angling Dharma di Malwapati. Sementara itu, terlihat Ratu Gendrawani, Soca Cendawa dan seluruh pengawal fatamorgananya pun sedang mengendap-endap untuk mengintai kegiatan di Padepokan Sugaluh dari atas bukit. Yang tujuannya adalah jelas untuk mengetahui keberadaan Pangeran Angling Kusuma yang kini telah berada di Sugaluh. Di sana pun tampak para prajurit yang sedang giat berlatih dan juga terlihat Jagat Satria yang memang telah menjadi murid Dewi Sintawati sejak ia keluar dari Kawah Candra di muka. Gendrawani pun kemudian memerintahkan Jagal Alugoro untuk menyusup dan menyelidiki keberadaan Angling Kusuma di antara murid-murid yang sedang berlatih tersebut.
jagal sapi alias jagal Alugoro yang kini telah berubah menjadi kupu-kupu kuning kecil nan lucu pun tidak melihat adanya Angling Kusuma di sana. Namun, yang ia lihat adalah justru pemuda lain yang kelihatannya tidak kalah sakti dari Angling Kusuma, yaitu Jagat Satria. Si jagal sapi pun kemudian segera kembali dan melaporkan tentang keberadaan pemuda sakti yang belum dikenalnya tersebut. Hebat sekali anak muda itu. Ini saja, ini dulu yang harus aku laporkan. Mohon maaf nih Ratu, saya tidak melihat dia. Tapi ada seorang pemuda lain yang... Yang kita cari Angling Kusuma Jagal Alugoro. Tapi pemuda tadi bukan pemuda sembarangan nih Ratu. Siapa tahu... Gendrawani, itulah sebabnya. Bopo ingin ke sana sendiri. Setelah itu, Soca Cendawa mencoba untuk pergi sendiri ke padepokan tersebut untuk melihat langsung apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, di dalam padepokan Sugaluh, terlihat Nyi Dewi Sintawati dan muridnya Angling Kusuma sedang berhadap-hadapan untuk memusatkan pikiran guna memanggil Empu Mahasyura. Sang Maharsi yang kemudian datang pun menjelaskan bahwa Raden Angling Kusuma pun harus menjadi murid mereka lagi seperti Prabu Angling Dharma, karena memang itulah yang telah digariskan oleh Sang Pencipta. Resi Mahasyura pun bersyukur karena Prabu Angling Dharma masih mempercayai Sugaluh sebagai tempat berguru untuk putranya itu. Karena sampai saat ini, Sang Prabu masih mempercayai Sugaluh sebagai tempat berguru untuk putranya. Sembah saya katur Mahaguru. Ya, semoga Raden kerasan di sini. Saya harus merasa kerasan di sini. Akan saya jadikan padepokan ini sebagai rumah kedua saya. Dan Nyi Dewi, juga Mahaguru, sebagai orang tua saya. Selanjutnya, Resi Mahasyura pun memperingatkan kepada Dewi Sintawati bahwa mempunyai murid seorang pangeran, apalagi ia adalah putra Prabu Angling Dharma, maka Dewi Sintawati pun harus berhati-hati karena akan banyak penyusup yang akan datang untuk menculik Pangeran Angling Kusuma. Nyi Dewi harus hati-hati. Ya, sebab banyak penyusup yang akan datang, seperti orang ini. Kurang ajar Mahasura. Soca Cendawa. Soca Cendawa yang melarikan diri pun langsung dikejar oleh Sang Maharsi sampai keluar padepokan. Jagat Satria yang sedang berlatih pun sampai dihentikan oleh ketua prajurit, yang kemudian ia pun melihat dua cahaya yang saling berkejar-kejaran. Soca Cendawa pun ditempel ketat oleh Sang Maharsi sehingga ia pun kemudian berubah menjadi manusia kembali. Siapapun yang datang ke Sugaluh, apalagi untuk mencari Raden Angling Kusuma, harus berhadapan denganku. Ayo maju Soca Cendawa. Ayo, jangan lari. Tinggalkan tempat ini, Bopo. Biar Alugoro yang mengatasi. Soca Cendawa pun akhirnya lolos dan Alugoro pun segera berubah menjadi burung besar yang jelek seperti yang biasa digunakan untuk karnaval. Ia pun kemudian langsung menyerang Resi Mahasyura dengan gerakan yang kaku karena memang ngeditnya sulit untuk bisa bergerak seperti burung biasa. Setelah kalah, Alugoro pun berubah menjadi manusia yang selanjutnya menyerang kembali Resi Mahasyura dengan penggada buminya yang kelihatannya tidak cukup hebat. Setelah kalah dan berusaha kabur, Sang Maharsi pun segera mengejarnya dan melayangkan sebuah bogem mentah untuk jago andalan Gendrawani tersebut. Jagat Satria yang melihat ada kesempatan pun segera menyerang jagal sapi tersebut dan ternyata ilmunya pun masih kalah dengan Jagat Satria. Dan seperti biasa, jagal sapi tersebut pun dibawa kabur oleh dua senopati Fatamorgana milik Gendrawani.
Resi Masyura pun menghentikan jagat satria yang berlari hendak mengejar orang-orang pengecut tersebut. Resi Masyura pun kemudian menanyakan tentang hubungan Raden Anglingkusuma dan jagat satria yang sama-sama menjadi murid di Padepokan Sugaluh. Hati-hati Dinda. Pada suatu saat nanti, mereka pasti akan kembali lagi. Iya. Ya. Oh ya, apa Raden sudah kenal dengan jagat satria? Kami sudah saling kenal, Mahaguru. Iya. Mudah-mudahan kami bisa menjadi sahabat yang baik. Iya. Syukurlah kalau begitu. Itulah yang sangat saya harapkan. Demikianlah akhir dari episode ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share dan juga nyalakan notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam anak 90-an.